Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang banyak tidak terhitung. Nikmat iman, nikmat Islam yang terbesar, dan yang tidak kalah pentingnya nikmat sehat ditambah kesempatan. Nikmat-nikmat inilah yang insya Allah selalu menjadi penyemangat kita untuk bersyukur. Dan kita buktikan, kita realisasikan syukur kita atas nikmat-nikmat ini dengan cara menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di masjid untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah nanti sholat isya. Harapannya selain ini kita harapkan menjadi bukti syukur kita. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib dan isya nanti yang kita jalankan ini menjadi ibadah yang makbulah, yang diterima. Ganjaran dan pahalanya kita harapkan kelak itulah yang meringankan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba-hambanya yang syakirin dan ni'am, selalu mensyukuri nikmat. Ketika kita optimalkan waktu yang ada untuk duduk menjalankan kebaikan peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan ini yang akan menjadikan hidup kita ke depan semakin baik seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Shalawat salam semoga tetap curahkan Allah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, tabi'in serta kepada kaum muslimin yang istiqomah. Pada kesempatan malam hari ini karena kemungkinan besar tema-tema saya dari sejak beberapa pekan yang lalu ke depan tematik ya. Karena ketika kita baca kitab fikih sunnah itu sudah ada pengajar yang lain yang juga menyampaikan materi yang sama. Dan pada kesempatan malam hari ini satu hadis akan kita baca, yaitu satu hadis dari sahabat Abu Zaid Usamah bin Harithah radhiyallahu anhuma. Disampaikan oleh sahabat ini, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Didatangkan atau dihadirkan seseorang pada hari kiamat, kemudian ia dicampakkan ke api neraka.
fatandaliku aktabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru fil raha. Maka seketika meletup dan terburailah isi perutnya. Kemudian ia berputar mengelilingi isi perutnya itu seperti keledai mengelilingi gilingan gandum. Fayazami'u ilaihi ahlun nar fayaquluna ya fulanu malaka. Maka berkumpullah penduduk neraka dan mereka bertanya, wahai fulan, apa gerangan yang telah terjadi padamu? Alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Bukankah dahulu ketika di dunia kamu suka menyeru orang-orang pada kebaikan dan mencegah orang-orang dari munkar? Fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Maka orang itu menjawab, benar. Dulu aku suka mengajak orang-orang pada ma'ruf, pada kebaikan, hanya saja aku tidak melakukannya. Dan aku suka mencegah orang-orang daripada mungkar, justru aku malah melakukannya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Dan hadis ini banyak, termasuk di kitab Riyadhus Shalihin juga dituliskan oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan hadis ini sekali lagi adalah hadis sahih. Nah, sering saya sampaikan kepada kita bahwa memang penting ya, ketika kita ingin menjadikan hadis sebagai dasar pijakan dalam beramal, untuk melakukan setidaknya dua hal. Mudah-mudahan kita masih ingat. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Yang pertama adalah at-tatsabbut min sihhatihi, menelisik kesahihannya. Kalau ingin menjadikan hadis sebagai dasar pijakan dalam beramal, ya begitu. Beda dengan apabila kita ingin menjadikan ayat Al-Quran sebagai pijakan kita dalam beramal. Kalau ayat Al-Quran itu tidak boleh ditelisik, apakah ayat ini benar ayat atau bukan. Jangankan satu ayat, satu huruf saja tidak diperkenankan. Karena nanti yang terjadi adalah diragukan keimanannya terhadap kitabullah Al-Quran. Kalau hadis beda. Karena hadis memang dari baginda Rasul itu kan melewati orang per orang. Gitu ya. Dan di antara orang-orang perawi hadis itu kan ada yang siqah, sahih, ya. Ada yang dhaif, ada yang lemah. Ada yang dhaif jiddan, lemah banget, ya. Seperti muttaham bil kadzib atau kadzab, tertuduh berdusta atau pendusta. Maka memang penting sebelum kita menjadikan hadis sebagai dasar pijakan untuk beramal itu, untuk menelisik kesahihannya. Yakin sahih, amalkan. Kan itu. Yakin tidak sahih, seperti itu. Lalu pernah saya sampaikan kepada kita kan setidaknya ada 5 syarat yang mesti terpenuhi ketika kita ingin menjadikan menghukumi satu hadis itu dengan hukum sahih. Nah, 5 syarat dimaksud apa sih? Ada yang masih ingat? 5 ya? Ingat ya? Seperti disampaikan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Nukhbatul Fikar, kemudian dalam kitab An-Nukat ala kitab Ibnu Salah, dan banyak kitab ilmu hadis ya, yang
ditulis oleh beliau. Beliau sampaikan bahwa hadis sahih itu adalah mattasala sanaduhu binaqlil adli tamid dhabti min mubtada'i ila isnadi min mubtada'i isnadihi ila muntahahu min ghairi sududin wala illatin. Mattasala sanaduhu binaqlil adli tamid dhabti min mubtada'i isnadihi ila muntahahu min ghairi sududin wala illatin. Di satu hadis yang jalan hadisnya itu nyambung. Nah, itu mesti sekarang ingat ya. Jalan hadisnya nyambung. Kemudian rawinya adil. Hafalan rawinya kuat. Tidak syadz dan tidak mu'al. Mudah-mudahan kita masih ingat juga penjelasannya. Lupa juga. Kalau tentang ittisalus sanad semua kita paham bahwa hadis itu dari baginda Nabi sampai kepada yang mengeluarkan hadis, memang kalau ingin dikatakan sebagai sahih, hadis sahih itu harus nyambung. Harus nyambung. Dari baginda Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai kepada yang mengeluarkan hadis, katakan Imam Abu Isa At-Tirmidzi atau Imam Muslim atau Imam Daruqutni atau siapa. Para mukhrij hadis itu. Yang kedua, rawinya harus adil. Adil dimaksud adalah muslim, baligh, aqil, salim min khawarimil muru'ah. Jadi seorang perawi hadis itu harus muslim. Kemudian apa? Baligh. Meskipun ada bahasannya tentang perawi hadis yang masuk kategori mumayyiz. Dia belum baligh tapi sudah bisa membedakan mana benar dan mana salah. Ya. Ada riwayatul akabir anil asagir kan gitu, dan dibahas oleh para ulama itu. Kemudian yang paling penting adalah setelah akil, orang gila nggak bisa diterima riwayatnya. Udah jelas gila, ya. Dia meriwayatkan hadis, diambil hadisnya, wah ini hadis begini pasti. Ya siapa yang meriwayatkan? Oh, orang nggak pakai baju, nggak pakai celana, jalan-jalan di muka umum, dan gila, nggak bisa. Kemudian selanjutnya setelah keislaman terpenuhi, karena kafir tidak meriwayatkan atau tidak boleh meriwayatkan hadis. Baligh atau setidaknya mumayyiz terpenuhi. Kemudian apa? Akil, dia sehat secara akal. Nah, yang keempat itu yang paling penting, itu salim min khawarimil muru'ah. Dia harus terbebas dari hal-hal tercela dalam perilakunya. Itu. Dan dalam hadis itu, ilmu hadis itu ketat itu. Ya, batasan yang diberikan oleh para ulama tentang seorang perawi itu harus terbebas dari perilaku tercela itu. Ketat. Termasuk ketika mereka menyampaikan bahwa ketika seorang perawi hadis itu harus mampu meninggalkan hal-hal yang boleh jadi ya tidak mengapa secara syar'i, secara hukum syar'i, tapi bermasalah secara uruf, secara adat, pandangan manusia atau pandangan umum gitu ya. Bahasa sederhananya kearifan lokal. Dulu saya contohkan kepada kita apa, ketika adab, santun dan sopannya seorang imam ketika mengimami di sini misalnya kan, ada persepsi umum di masyarakat, jadi harus pakai pakaian sopan, setidaknya pakai celana panjang, pakai sarung atau pakai sarung, gitu. Atau pakai gamis kan gitu, pakai baju kemeja atau pakai baju koko, kemudian pakai peci. Misalnya itu persepsi umum kalau mengimam di sini, imam seperti itu. Tiba-tiba ini lagi musim pemilu, gitu. Orang datang ke masjid kan itu ya, pakai celana lepis, misalnya celana lepis. Sebetulnya kan pakai celana lepis nggak apa-apa, yang penting syarat menutup aurat dan tidak ketatnya itu terpenuhi kan gitu. Tapi ini pakai celana lepis, kemudian pakai kaos, boleh dapat, ya.
coblos si anu udah sekian, nggak pakai peci, datang tek ngimam. Sawu sufu vakum fain atas fiatut. Orang-orang ini deh. Ini siapa ini kan gitu. Memang boleh jadi ketika dia mengimami itu sholatnya sah secara syar'i, tidak masalah. Dia menutup aurat, kemudian pakaiannya juga seperti itu, menurut sebagian orang masih sopan kalau dia jadi makmum kan gitu. Hanya saja persepsi umum tentang imam nggak begitu pakaiannya kan gitu. Nah, apabila dia nggak pakai peci pula kan gitu, dilakukan oleh seorang perawi hadis kayak begini, jadi menyalahi persepsi umum meskipun boleh secara syar'i, ya itu harus ditinggalkan. Kalau dia tidak sanggup, ya dia muttaham fi adalati, tertuduh dalam segi keadilannya. Atau ada orang siqah, ya, soleh, abid, orang terpercaya, kuat, sahih, abid, rajin beribadah kan gitu ya. Tapi satu ketika dia ketahuan membentak ibu kandungnya. Nah itu ya, kayak gitu-gitu. Nah, karena perilaku seperti itu, nah itu yang dikatakan muttaham fi adalati, tertuduh dalam segi keadilannya. Kalau dia meriwayatkan hadis, boleh jadi nanti hadisnya menjadi bermasalah. Gitu ya. Itu adil tuh kayak begitu. Adil, hafalan rawinya kuat. Hafalan rawi kuat dulu saya contohkan Imam Daruqutni, Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita masih ingat. Kemudian tidak syad itu tidak menyalahi yang lebih sahih, yang lebih kuat. Jadi hadis sahih menyalahi yang lebih sahih itu syad namanya. Tapi kalau hadis dhaif menyalahi yang sahih namanya apa? Munkar. Hadis munkar. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis itu gitu, gampang sebetulnya. Rumusnya kayak gitu. Kalau dhaif menyalahi yang sahih itu munkar. Kalau yang sahih menyalahi yang lebih sahih, yang lebih kuat, maka dia dikatakan syad. Tidak syad. Kemudian yang kelima, tidak mu'al. Mu'al itu cacat. Ya. Cacat dimaksud dulu saya sampaikan kepada kita, mudah-mudahan kita masih ingat. Nggak apa-apa saya ulang-ulang, khawatir lupa. Ya. Jadi satu hadis ketika dilihat sepintas, nampak di permukaan itu tidak ada masalah secara sanad. Sahih. Kesimpulan sementara hadisnya pun sahih kan gitu ya. Ternyata di jalan hadisnya itu ada seorang rawi yang namanya siapa kira-kira? Siapa contohnya? Jangan Imam Bukhari, jelas siqah ya. Katakan misalnya nama kita lah di sini siapa? Luqman lah misalnya, Luqman. Di satu jalan hadis ada yang namanya Luqman. Sepintas, ini hadis tidak bermasalah ini. Seluruh sanad orang-orang yang di sanadnya itu orang begini. Luqman ini seorang yang rajin beribadah, terpercaya kan gitu ya, sahih kan gitu, abid dan seterusnya gitu. Wah, sahih ini. Tapi ada seorang yang penasaran ingin meneliti itu jalan hadis ini. Ternyata namanya Luqman itu yang perawi hadis gitu. Pada tobaqoh yang sama itu ada 100 orang. Tobaqoh itu tingkatan sanad. Jadi kalau dari baginda Rasul, sahabat itu tobaqoh namanya, satu tingkatan. Di bawahnya tabi'in itu satu tingkatan, di bawahnya itu. Pada satu tobaqoh yang ada namanya Luqman itu, ternyata namanya Luqman itu ada 100 orang. Ini setelah diteliti. 99 Luqman itu tidak masalah. Gitu ya. Ada satu Luqman yang bermasalah. Katakanlah misalnya apa? Muttaham bil kadzib, tertuduh berdosa misalnya gitu. Atau muttaham fi adalati, tertuduh dalam segi keadilannya gitu. Nah, ternyata Luqman yang ada di jalan hadis itu Luqman yang masalah ini. Bukan Luqman yang 99. Nah, itu baru ketahuan setelah dilakukan penelitian. Itu yang namanya mu'al. Mu'al itu cacat. Cacat itu seperti itu. Ketika 5 syarat itu terpenuhi, maka satu hadis bisa dikatakan sahih. Ya, seperti itu. Nah, kemudian hadis ini adalah hadis yang sahih.
Belum lagi yang mengeluarkan siapa? Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, kalau hadis sudah dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, maka hadis itu sahih. Bukan hanya sekedar sahih, tapi sahih derajat pertama di antara deretan hadis ahad. Di antara deretan hadis ahad. Kan hadis ada mutawatir, ada ahad. Nah, itu. Mutawatir dibagi 3. Yang mutawatir dibagi 2, lafzi dan maknawi. Kemudian yang ahad itu dibagi 3. Panjang nih ceritanya. Nah, hal yang kedua yang perlu dilakukan oleh kita ketika kita ingin menjadikan hadis sebagai dasar pijakan dalam beramal adalah mengkaji untuk memahami makna matannya atau redaksinya. Baru setelah itu kita bisa mengamalkan, kan gitu. Nah, ini kan mesti kembali kepada syarah-syarah kutub hadis ya. Kalau ingin memahami hadis-hadis Muslim, dibaca syarah Sahih Muslim misalnya. Al-Minhaj, Syarh Sahih Muslim yang Al-Hajjah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kalau ingin memahami hadis-hadis Bukhari, dibaca Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Seperti itulah, ya. Kalau tidak kembali kepada kitab-kitab itu, bertanya kepada orang yang tahu tentang makna dan kandungan hadis gitu. Baru bisa diamalkan. Kenapa? Karena dalam faktanya itu ada hadis-hadis yang mohon maaf setelah kita tahu bahwa hadis itu sahih, kita belum bisa mengamalkan. Boleh jadi ada yang begitu. Ya, otomatis perlu kembali kepada penjelasan dari para ulama. Dulu saya contohkan pada kitab tentang hadis apa tuh? Ada yang ingat nggak? Hadis Wa'il bin Hujrin, yang di dalam hadis itu menceritakan tentang atau menyebutkan tentang apa? Tentang tata cara atau bagaimana memperlakukan telunjuk ketika duduk tahiyat akhir atau ketika duduk tahiyat. Di akhir hadis itu disebutkan bahwa fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Maka aku sungguh melihat baginda Rasul menggerak-gerakkan telunjuknya. Nah, ini kan belum lama ini, 2 bulan 3 bulan ke belakang saya sampaikan. Aku melihat baginda Rasul menggerak-gerakkan telunjuknya. Ini saya katakan tadi itu. Ini hadis kadung diketahui secara hukum dia sahih. Tapi orang mau mengamalkan hadis ini bagaimana? Bisa nggak dengan hanya sekedar membaca terjemahannya itu kita mengamalkan hadis ini? Maka sungguh aku melihat baginda Rasul maksudnya menggerak-gerakkan jari telunjuknya itu. Bisa mengamalkan hadis ini enggak? Bisa. Caranya gimana? Itu yang kata Syekh Albani rahimahullah, ya. Cara menggerakkan telunjuk itu atau semua cara yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang tentang menggerakkan telunjuk itu nggak ada dasar pijakannya, nggak ada dasarnya. Itu Syekh Albani yang menyebutkan begitu. Nah, sekarang dilema. Hadis tadi adalah hadis sahih. Kaum muslimin ingin mengamalkan, tapi mengamalkannya bagaimana? Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang cara menggerakkan telunjuk itu bagaimana. Itu yang bikin repot. Nah, itu kalau Bapak penasaran, nggak percaya sama Ustaz Lukman, silahkan ya, baca sendiri. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, bongkar semua. Buka satu persatu hadisnya itu. Nggak bakal dapat. Orang Syekh Albani bilang nggak ada. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengamalkan hadis itu? Nah, dulu saya sampaikan bagaimana. Otomatis harus kembali kepada penjelasan dari para ulama. Maka adalah syarah penjelasan dari para ulama madhab di antara yang bertanggung jawab. Syafi'iyah bilang diangkat 1 kali ketika ketemu dengan kata illallah, asyhadu alla ilaha illallah minasyahad, asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Hanafiyah bilang diangkat ketika menafikan la ilaha dan ditaruh ketika isbat menetapkan illallah, asyhadu alla ilaha illallah.
Imam Malik bilang digerakin ke kanan ke kiri. Gak ada kan? Kita lihat gak ada Malikiyah di kita. Imam Ahmad bilang diangkat setiap kali ketemu lafaz Allah. At-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, angkat taruh lagi. Seperti itu. Ahlul hadis bilang digerak-gerakan ke atas bawah. Semakin cepat gerakannya semakin baik. Coba itu. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan tidak digerakkan, diam saja. Itu yang tekstual. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada berapa cara jadinya tuh kalau kita melihat itu. Nah, makanya ketika kandung hadis tadi itu hadis sahih, hanya saja memang kita tidak tahu bagaimana cara mengamalkan hadis itu, otomatis kita harus kembali kepada penjelasan dari para ulama. Akhirnya setelah itu kita bisa paham, bisa mengerti kenapa di masjid ada orang yang diam saja telunjuknya begini, kenapa ada yang gerak-gerak begini, kenapa ada yang diangkat satu kali. Kalau orang paham ini, insya Allah tidak akan ada masalah. Karena semuanya bersumber kepada hadis yang sahih tadi. Hanya saja dalam mengamalkannya dia merujuk penjelasan dari ulama ini. Mau tidak mau, gitu ya. Nah, hadis ini yang kita baca itu adalah hadis sahih. Tentang apa itu? Jadi hadis yang kita baca yang dari sahabat Abu Zaid Usamah bin Harithah radhiyallahu anhu itu, dalam hadis itu setidaknya ada 3 hal yang diisyaratkan. Ini kenapa saya ambilkan hadis ini? Ini sekarang itu saya bilang tadi, itu lagi musimnya nih ya, setidaknya sampai mendekati tanggal 14 Februari itulah yang kita mesti hati-hati ya. Jadi begini, hadis ini pertama mengisyaratkan tentang dahsyatnya azab atau api neraka itu. Dahsyatnya api neraka. Kan disebut dalam hadis ini orang itu didatangkan kemudian dicampakkan ke api neraka, meletup perutnya, keluar terburai isi perutnya. Berarti dahsyat banget itu api neraka itu. Ya, jadi kalau bapak pernah atau ibu-ibu ya pernah nyangrai, bikin borondong, orang Sunda bilang borondong, jagung itu jagung. Jadi kan itu masaknya pakai pasir tuh, pasir yang bersih. Kalau sudah panas kan ditaruh itu jagung-jagung yang kering itu, kemudian ditutup dan dia langsung itu meletung, tap, oh dia di mekar tuh. Nah itu orang dimasukin ke neraka, begitu tuh perutnya tap, pecah. Nauzubillahiminzalik. Terburai pula isi perutnya. Dahsyatnya api neraka itu sampai sebegitu. Bahkan kan ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana itu neraka yang paling ringan itu ya, katanya pakai terompah dari api neraka, kemudian ubun-ubunnya mendidih. Sepanas-panasnya api dunia nggak bakal kejadian begitu. Kalau nggak percaya, kompor yang 2 tungku yang nyala biru itu, kaki kanan, kaki kiri, injak tuh, nyalain, tak gitu. Jangan lama-lama, setengah jam ya. Tahan. Kira-kira itu ubun-ubun golak nggak tuh? Nggak bakal, paling di bawah aja itu, mateng kakinya. Tapi api neraka luar biasa dahsyat. Pakai terompah ini mendidih. Maka hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan tentang betapa dahsyatnya itu api neraka itu. Luar biasa. Kemudian yang kedua yang disyaratkan oleh hadis ini yaitu tentang keharusan menyelaraskan antara kata dan amal. Musim janji, musim apa lagi? Kayak gitu-gitulah pokoknya. Sanggup nggak itu nanti menyelaraskan apa yang dikatakan, yang dijanjikan dengan amal yang dia lakukan? Kita nggak bicara orang, mungkin bicara tentang diri kita sendiri lah. Kembali kepada kita. Sebab bahaya itu kalau nggak bisa menyelaraskan antara kata dan amal itu. Di Quran surat As-Saff bagaimana? Ustaz tadi disebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Allah itu sangat murka apabila kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Jadi mesti sejalan itu antara kata dengan amal itu.
harus diukur. Bahaya. Ya, selanjutnya, yang ketiga, riwayat ini atau hadis sahih ini mengisyaratkan tentang keharusan menjaga lisan. Keharusan menjaga lisan. Dulu di khutbah Jumat kalau nggak salah saya sampaikan kepada kita bahwa lisan ini, lidah ini, dari satu sisi dia adalah merupakan nikmat yang luar biasa besar. Dengan lisan itu orang bisa bicara. Saya bisa bicara begini karena lisan saya baik, normal. Lisan itu bermasalah sedikit, orang ngomongnya bisa nggak jelas. Jadi ketika anak saya mulai belajar ngomong itu, anak saya yang keempat ya, ketahuan dia ternyata nggak bisa ngomong R. Jadi saya kata orang apa? Cadel. Lalu dokter di rumah sakit Sulain Tisaroso itu bilang, katanya Pak, Bu, ini anak bisa aja katanya ngomongnya nanti bisa baik, R-nya bisa dia ucap, asal dipotong. Haji, di sini nggak tahu ini, katanya di sini di itu. Cuman saya bilang dok nggak usah dah, biarin aja menjadi ciri khasnya dia. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia begitu. Dan dia tidak minder dengan itu, dia bangga kan gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa lisan itu, lidah itu, masalah sedikit tuh orang ngomong aja bisa bermasalah. Gitu. Makanya ketika ini bisa bicara baik, itu nikmat yang begitu besar, luar biasa. Dengannya orang bisa mengutarakan apa yang dia mau dengan lisan itu. Kemudian bisa mencicipi makanan, rasa makanan, ini pahit, ini manis, ini kecut kan gitu ya. Dan seterusnya. Subhanallah. Nikmat yang luar biasa, besar. Tapi pada sisi yang lain dia adalah merupakan amanah yang begitu besar. Harus dijaga. Salah-salah orang bisa celaka karena lisannya. Kan ada begitu. Yang dulu saya sampaikan kepada kita di sini itu hadis Uqbah bin Amir. Yang satu ketika beliau datang menghadap baginda Rasulullah SAW bertanya tentang itu tuh. Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa itu selamat? Bagaimana caranya agar saya bisa selamat? Dan ini disampaikan oleh baginda Rasul dari nasihatnya yang 3 poin itu. Yang pertama apa kata baginda Rasul? Amsik alaika lisana. Kendalikan lisanmu. Kendalikan lisanmu. Jadi supaya enggak tadi itu ngomong sembarangan itu segala macam ini beda dengan amal ya, bohong dan lain-lain, membicarakan keburukan orang lain. Ini yang mesti kita waspadai sekarang. Kadang karena kita suka dengan si A, tidak suka dengan si B, sibuk mencari-cari kesalahan si B, dibongkar aibnya di mana? Di antara orang banyak. Sekarang fasilitasnya ada pula. Ada Facebook, ada WA, ada apa. Oh, jangan pilih si anu. Dia mah begini, bla 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 bla. Lisan. Hati-hati. Apa memang iya orang bisa terjerumus karena lisannya? Nah, hadis yang Ibnu Abbas itu yang saya sampaikan kepada kita kan begitu menyebutkan. Baginda Rasul lewat 2 kuburan, kemudian diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul tentang jeritan orang yang ada di kuburan itu, di alam kuburnya. Mukjizatnya baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul sampaikan kepada para sahabat, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani illa fi kabir. 2 orang yang dikubur ini di alam kuburnya sedang disiksa. Dan keduanya ini tidak disiksa kecuali karena keduanya pernah melakukan 2 dosa besar. Ketika ditanya oleh para sahabat, dosa apaan? Apa sebab? Baginda Rasul menjawab, inna ahadahuma kana la yatanazzahu minal bauli wa ammal akhar kana yamshi bin namimah. Satu dari keduanya tidak suka membersihkan sisa-sisa buang air kecilnya, enggak suka cebok kalau habis pipis. Yang satunya lagi suka berjalan di antara orang-orang dengan namimah. Namimah itu apa sih? Menggibah plus mengadu domba. Jadi setiap namimah pasti gibah.
Tidak setiap ghibah namimah. Ada orang yang hobinya membicarakan keburukan orang lain aja. Nggak ada maksud-maksud tertentu. Dia cuma ingin menjelek-jelekan aja. Ada orang yang menjelek-jelekan orang lain dengan tujuan agar orang itu menghindari dia, menjauhi dia, memusuhi dia gitu loh. Itu namimah itu kayak begitu. Itu yang katanya disiksa di alam kuburnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di hadis ini mengisyaratkan demikian. Tidak selamat karena sebab tidak sanggup menjaga lisan. Kayak begitu. Didatangkan, dicampakkan ke api neraka, meletup, keluar isi perutnya. Nauzubillah min dzalik dan seterusnya. Maka contoh dari salafus saleh kita, nggak apa-apa saya sampaikan lagi ya. Kepada kita itu harus menjadi panduan buat saya dan buat kita semua. Siapa? Riwayat yang menceritakan tentang Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang pandai. Bagaimana nggak pandai? Dia dari kecil ngintilin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu banyak permasalahan agama itu. Kemudian selanjutnya beliau pandai berbicara. Kalau bicara itu enak didengar. Tapi kalau beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang, suka sebentar saja dia. Gak senang berlama-lama. Ketika ditanyakan kenapa, beliau menjawab. Kata beliau apa? Inni wajadtu lisani saifan. Ada yang belajar di Lipia ya? Itu di salah satu buku panduannya itu ada disebutkan ini, riwayat ini. Inni wajadtu lisani saifan in takalamtu fi ghairi faidatin qatalan. Itu kata sahabat Al Hasan bin Ali. Aku mendapati lisanku ini seperti pedang yang tajam yang terhunus. Dan apabila aku berbicara dengan lisan ini, kemudian pembicaraan saya itu tidak memberikan faedah untuk saya sendiri dan untuk orang lain, maka saya khawatir pedang itu membunuh diriku sendiri. Itu yang menyebabkan beliau lebih suka banyak bekerja, sedikit berbicara. Ya, jadi bicara teorinya, bicara ngomongnya dikit tapi amalnya banyak. Ada orang yang teorinya segudang, konseptor kan gitu ya. Tapi bicara tentang amal gitu ya. Nah, itu nggak suka. Al Hasan bin Ali itu nggak suka seperti itu. Itu contoh dari salafus saleh kita seperti itu. Masih ada yang lain-lain. Banyak riwayatnya bagaimana tentang kisah mereka itu sehubungan dengan cara mereka dalam menjaga lisan mereka supaya mereka tidak celaka dengan lisan mereka. Nah, mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh pada hadis ini, jadi hadis dari sahabat Usamah bin Zaid atau Zaid bin Usamah ya. Ini bisa menghadirkan manfaat khususnya bagi saya dan bagi kita semua. Abu Zaid Usamah bin Harithah ya. Dan kurang-kurang mohon dibuka apa yang selebar-lebarnya. Kalau ada hal yang perlu diseringkan silahkan. Ada kurang lebih sekitar 5 menit ya. Ya 5 menit ya. Fadhal silahkan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Hadis ini yang dibaca itu, jadi dia menyampaikan, dia tidak melakukan, bahkan dia istilahnya melanggar hadis itu kan, yang dia ucapkan itu. Misalnya contoh, Pak, kamu impak ya, misalnya gitu. Tapi dia nggak melakukan impak misalnya. Pak, sholat ya misalnya. Dia nggak melakukan sholat. Itu hadis ini Pak Ustaz, itu ditopang atau dikuatkan oleh ayat yang tadi Pak Ustaz baca, tapi maaf kata ya Pak Ustaz ya, belum lengkap. Jadi lengkapnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalimatnya awalnya dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu atau janganlah kamu mengatakan sesuatu ucapan, kan gitu ya, atau sesuatu perkataan, akan tetapi kamu tidak melakukannya, tidak kamu mengamalkannya, tidak menjalankannya misalnya. Cakep. Amat, kata Allah, amat besar murka Allah. Allah marah kepada dia kan yang mengatakan tadi tapi nggak mengamalkan. Kepada yang mengatakan itu maksudnya gitu kalau saya. Amat besar murka Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu ucapan, sesuatu kalimat, sesuatu perkataan atau perintah dia, tapi kamu nggak melakukan. Itu hanya batas tidak melakukan. Allah begitu marahnya sama dia. Kalau tadi bukan hanya tidak melakukan, tapi dia malah melanggar gitu. Jadi hadis itu sahih berarti kan? Itu maksud saya Pak Ustaz. Ya. Iya, ditopang oleh ayat Al-Qur'an itu wahyu Allah. Ya betul. Ya. Hanya saja memang begini. Mesti kita rinci secara detail sebetulnya memang ya. Jadi hal yang menyebabkan orang itu sampai masuk mendapatkan azab seperti disebutkan hadis yang tadi itu minus atau di luar perkara-perkara yang secara hukum itu sunnah. Secara hukum apa? Sunnah. Jadi kalau yang sunnah maka kembali kepada definisinya, katanya apa? Dijalankan mendapatkan pahala, tidak dijalankan tidak mendapatkan siksa. Misalnya begini, ada si fulan, contohnya tadi apa? Infak gitu kan, menyuruh si fulan untuk berinfak, dia sendiri nggak infak, kan itu ya? Nah, dia sendiri nggak infak. Kalau infak itu konteksnya zakat, ya. Tapi kalau infak itu yang sifatnya infak biasa itu tidak masuk kategori. Jadi yang masuk kategori itu yang konsekuensinya azab memang. Ya, yang wajib semisal sholat, fardu, saum, zakat, ya, termasuk di dalamnya birru walidain. Dianjurkan orang untuk berbuat baik kepada orang tuanya, nggak boleh bentak-bentak orang tua. Tahu-tahu dia sendiri ketahuan dia siksa orang tuanya. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, itu maksudnya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi betul memang seperti itu ya. Hanya saja koreksinya itu tadi ya, minus pada permasalahan yang secara hukum dia sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan waktunya habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita usia yang cukup sehingga kita bisa ketemu kembali di pertemuan berikut. Dan seperti biasa tadi saya sampaikan kepada kita, mungkin tema saya ke depan itu sifatnya apa? Kajian hadis tematik ya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.